Hello guys, selamat sore. Ketemu dengan saya, abang yang ganteng, paling cakep baik dari alam nyata maupun alam gaib. Jadi memang susah kalau untuk mencari saingan saya dalam segi kegantengan maupun kemapanan ya. Ya mimpinya seperti itu. Hari ini saya akan membahas ini tentang keyboard legendaris atau disebut dengan keytar atau keyboard gitar. Ini merupakan produk awalnya Yamaha ketika dia mendesain sebuah keyboard dalam bentuk keytar. Karena waktu itu kan tren-tren tahun 80-an itu muncul lagu-lagu yang memainkan model-model keytar seperti ini. Nah, Yamaha ini menerbitkan yang pertama kali ini adalah Yamaha SHS 10. Kerennya ini sebuah salah satu keyboard legendaris ya, karena ada beberapa film yang menggunakan ini sebagai salah satu fitur yang ditampilkan dalam film tersebut. Contohnya film La La Land. Nah, La La Land itu dia ada memainkan beberapa detik. Terus di Indonesia juga nih film ada juga menggunakan keytar ini, yaitu Si Buta dari Gua Hantu. Jadi waktu itu Si Buta dari Gua Hantu nggak sadar bahwa tongkat yang dibawanya ternyata adalah keytar ini. Mimpi juga itu ya kalinya. Kemudian begini, pada tahap awal ini muncul, iklannya pertama kali adalah Atik CB. Jadi Atik CB main di buku Hai pertama, majalah Hai pertama. Saya lihat, waduh keren sekali ini keyboard. Waktu yang masih warna hijau. Waduh, ini impian saya. Sekitar tahun 87 waktu itu. Jadi Atik CB mengiklankan Yamaha SHS 10 ini. Ini adalah Yamaha Digital Keyboard MIDI yang sebenarnya kalau di ukuran sekarang ini termasuk keren juga. Karena apa? Ada fitur lain di sini, ada transpusnya ya. Biasanya kan orang main keyboard, apalagi kalau organ tunggal, nah itu biasanya dia main transpus. Untuk keyboard jadul sebelumnya itu belum pernah ada yang menggunakan transpus untuk keyboard tersebut. Ini jenis keytar, udah keren, udah ada dia. Ya anggaplah kalau di misalnya kalau di tip-tip zaman sekarang Sharp ngeluarin auto reverse-nya kan. Nah, terus yang macam-macam Sanyo juga yang ngeluarin keyboardnya juga ada musik prosesornya. Nah, ini Yamaha udah keren banget. Jadi MIDI channelnya tuh sudah ada. Kemudian juga stylishnya juga lumayan lah, ada 44 stylish walaupun disetarakan sekarang ya udah jauh ya. Mungkin sekarang stylish itu ada ribuan, termasuk ada bunyi keroncongnya, ada dangdutnya, ada popnya, ada koplo sekarang kan. Kalau voice lines-nya standar ya, mungkin dari string, dari piano, dari organ itu muncul di sini. Tapi yang asik di sini juga karena dia dimainkan dengan teknik gitar, maka modulasinya juga ada di ujung. Jadi kalau ini bisa dicolok ke listrik, dia akan dimainkan seperti poker bastet gitu suaranya. Efeknya enak. Dia dalam sustain-nya juga terasa sekali panjangnya ketika kita melakukan penekanan pada touch keyboard. Sustain-nya enak. Yang ciri khas dari keyboard gitar ini adalah dia memainkan voice dan stylenya yang lucu. Jadi standar sekali voice dan stylenya ketika dibunyikan terasa keyboard anak-anak, tetapi ketika dimainkan di panggung, saya sering sekali memainkan ini. Waktu terakhir tahun berapa itu saya mengiringin Michael Jackson pakai ini. Waktu itu Michael Jackson menyanyikan lagu Perdamaian ya. Perdamaian. Nah, saya ingin pakai ini. Jadi main di A minor. Kemudian bagian belakangnya daripada keyboard ini juga asik. Ini masih mulus sekali ya, semulus pipi saya nih. Keren. Dan bodinya saya pikir yang bikin ini udah luar biasa ya. Dia memperhatikan sekali bodinya yang gak ketinggalan zaman. Keytar keluaran sekarang itu juga mengacunya pada SHS 10. Contoh misalnya seperti keytar yang keluaran dari Korg ya, Korg RX100 misalnya, bentuknya kecil seperti ini juga, tapi yang mungkin voice-nya udah banyak sekali. Kemudian keytar yang keluaran Alesis misalnya,
Kemudian yang Roland. Nah, Roland ini juga banyak sekali. Ada Roland AX nya, itu keren sekali.